innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Makanya Nabi SAW mengatakan, karena engkau telah melihat Jibril wahai Aisyah, engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu. Maka setelah Aisyah kemudian tua, meninggal Nabi SAW, betul Aisyah menjadi buta. Sebelum wafatnya Aisyah buta. Dengan butanya Aisyah mencari-cari barang di rumah. Ini ada barang nih. Maka dia panggil pembantunya, tolong sedekahkan barang ini ke Bani Fulan. Dicari-cari lagi, dapat lagi barang, tolong yang barang ini sedekahkan ke Bani Fulan. Setiap hari sampai akhirnya ludes, tidak ada barang di rumahnya karena disedekahkan. Ketika Aisyah sudah tidak bisa lagi menemukan barangnya karena buta dia bertanya kepada khadimnya, masih ada lagi barangku untuk saya sedekahkan? Kata pembantunya, ya Aisyah, ya Ummul Mukminin, kenapa kau habiskan hartamu untuk bersedekah? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada pembantunya, ingat, wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Akhirnya Aisyah meninggal dalam posisi rajin bersedekah. Dan itulah keinginan orang yang masuk dalam kuburan, pasti mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Pasti ingin sedekah kalau orang ingin dihidupkan kembali di kuburan. Jadi Rasul itu kalau berjumpa dengan Jibril selalu dalam bentuk dihyatul kalbi, dan selalunya di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu pula yang menjadikan Aisyah dilebihkan dari istri-istri yang lainnya, karena Jibril tidak pernah turun di rumah istri manapun dari istri Rasul kecuali di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Lah Nabi SAW pun ketika peristiwa Isra Mi'raj, siapa yang membawa Rasul ke langit? Siapa yang membawa Rasul dari Masjidil Haram ke Aqsa, dari Aqsa ke Sidratul Muntaha? Jibril. Jibril yang menemani Rasul sampai diangkat ke Sidratul Muntaha lagi oleh Allah Azza wa Jal. Dan Jibril tidak bisa sampai ke Sidratul Muntaha, hanya sampai Baitul Ma'mur. Tapi lihat peristiwa besar Isra Mi'raj itu, Rasul sama siapa? Sama Jibril ya. Artinya bahwa Jibril itu sangat memuliakan Nabi SAW, diantarnya sampai ke langit. Kemudian juga dalam peristiwa dakwah di Taif, Rasul kan ketika tidak bisa dakwah di Mekah, dia dakwah ke Taif. Orang Taif kurang ajarnya kurang lebih dengan orang-orang Quraisy Mekah gitu ya. Dilempari Rasul sampai Rasul lari 1 mil meninggalkan daerah Taif sampai masuk ke kebunnya di antara perbatasan Mekah dan Taif. Disitulah Jibril datang dengan 2 malaikat penjaga bukit Taif. Kata Jibril, ya Muhammad, perintahkan 2 malaikat ini. Dia penjaga bukit Taif. Kalau kau perintahkan bukit Taif dilempar kepada penduduk Taif, dia siap melaksanakan. Kalau antum di posisi Nabi SAW, pasti antum mengatakan lempar saja, kurang ajar orang itu ya kan? Tetapi Nabi SAW itu penyabar, ulul azmi. Makanya Rasul mengatakan, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Tidak ya Rabb, tidak ya Jibril, jangan kau lempar bukit-bukit itu kepada mereka. Mereka melakukan sesuatu kepadaku karena mereka tidak tahu aku ini seorang nabi. Lihat, Jibril alaihissalam membawa 2 malaikat loh ya, penjaga bukit, siap untuk ditimpakan kepada penduduk Taif. Bahkan ketika Nabi SAW disihir oleh Labid bin Asam selama 6 bulan. Bayangkan pengaruh sihir itu sampai 6 bulan. Akhirnya Jibril turun dengan 2 malaikat, kemudian meruqyah Nabi SAW. Dari sinilah turun surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jibril yang meruqyah Rasul. Artinya bahwa Nabi SAW diobati oleh Jibril. Saking sayangnya Jibril kepada Nabi SAW. Bahkan Jibril juga senantiasa menolong Nabi SAW dalam kondisi Nabi SAW butuh pertolongan dalam perang Badar. Rasul dan pasukannya tidak pernah perang.
Gak punya pengalaman perang, bahkan gak pernah berperang, bahkan pasukannya juga sedikit, sementara pasukan musuh banyak, 314 melawan 1000 dengan peralatan yang tidak lengkap. Tentu manusiawi Nabi SAW takut kalah. Tapi malam itu Nabi beristighatsah kepada Allah. Akhirnya kemudian Allah kabulkan istighatsahnya Rasul. Dikirimnya pertama kali oleh Allah 1000 malaikat dipimpin Jibril, sampai Rasul mengatakan, absyir ya Abu Bakrin, absyir ya Abu Bakar, berbahagialah wahai Abu Bakar, kita akan menang katanya. Keesokan harinya terjadi perang Badar. Bukan 1000 lagi yang turun, khamsati alafin minal malaikati munzilin, 5000 malaikat turun dipimpin Jibril. Dan Jibril menunggang kuda namanya Haizum. Kudanya Jibril itu namanya Haizum. Makanya Jibril mengatakan kaidum Haizum, kaidum Haizum, sambil menunggang kuda itu. Jadi kalau antum ditanya siapa nama kudanya Jibril, Haizum namanya. Makanya para sahabat mendengar Jibril mengucapkan kaidum Haizum, ayo lari wahai Haizum, Haizum, serang mereka. Subhanallah, sebagian orang-orang musyrik melihat tentara yang banyak berkuda putih, menggunakan pakaian putih, di tangannya terhunus pedang-pedang yang mengkilat-kilat. Bagaimana enggak takut tuh? Sahabat belum mencabut pedangnya, kepala mereka sudah melayang. Takut. Akhirnya perang Badar dimenangkan Rasul. Berhasil orang-orang musyrik 70 mati konyol dan 70-nya tertawan. Bahkan Abu Sufyan yang ketika itu berhasil lari dari pertempuran, langsung dia ke Mekah berjumpa dengan Abu Lahab. Karena Abu Lahab ini kan pengecut, tidak mau perang. Dia bayar preman supaya preman itu yang berangkat perang. Abu Sufyan bercerita kepada Abu Lahab, ya Abu Lahab, dalam perang itu aku melihat orang yang berpakaian putih, menggunakan kuda putih, di tangannya pedang, kami pun korat-karit gak jelas katanya. Di samping Abu Lahab ada budak yang beriman tetapi menyembunyikan keimanannya. Budaknya Fadl ibn Abbas. Budaknya Fadl ibn Abbas. Tiba-tiba dia latah mengatakan, itulah malaikat yang menolong Nabi dan sahabatnya. Geram Abu Lahab, ditamparnya budak itu. Karena budak itu merasa disakiti Abu Lahab, melapor majikannya. Maka Ummu Fadl datang mencari Abu Lahab, diambilnya kayu, dipentungnya kepala Abu Lahab. Kenapa kau menampar budak saya katanya. Tapi di sini Abu Sufyan bercerita bahwa dia melihat malaikat dalam perang Badar. Artinya bahwa Jibril memimpin para malaikat untuk menolong Rasul dalam kondisi terjepit. Saking ketakutannya Rasul, berdoanya juga beda dengan doa-doa yang lainnya, sampai dia mengatakan, Allahumma in tahlik hadhil isabah falan tu'bad abada. Ya Rabb, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini, enggak akan ada yang lebih yang menyembah kamu ya Rabb. Ya, sampai khawatirnya Rasul. Makanya Allah turunkan Jibril. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini diantara alaqah, hubung kait Jibril dengan Nabi SAW, dan banyak lagi hubung kait Nabi SAW dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, hubung kait Jibril dengan para sahabat. Ketika Nabi SAW berhadapan dengan orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy ini jago syair. Dan orang dulu syair itu, para pujangga-pujangga itu, mereka akan debat dengan syair. Mungkin kalau orang Melayu ini berbalas pantun seperti itu ya. Jadi, dan syair itu merupakan media di zaman itu, sama dengan YouTube, televisi, itu disebut syair di zaman itu. Dan hebat luar biasa syair-syairnya orang-orang Arab kafir itu. Maka Nabi SAW punya tukang syair namanya Hassan ibn Thabit. Itulah tukang syairnya Rasul, Hassan ibn Thabit. Apa kata Rasul? Ya Hassan, uhzum fa inna ma'aka Jibril. Ya Hassan, uhzum fa in la takhaf fa inna ma'aka Jibril. Serang dengan syairmu, ya Hassan, maka Jibril akan membantumu untuk mengalahkan syair mereka katanya. Akhirnya Hassan tiba-tiba lancar syairnya karena ada Jibril di situ. Itu ada alaqah antara Jibril dengan para sahabat Nabi SAW. Termasuk juga ada alaqah, ada hubung kait antara Jibril dengan umat Nabi SAW sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Walaupun Jibril bertugas menurunkan wahyu, bukan berarti dengan wafatnya Rasul Jibril tidak pernah turun ke bumi, tidak. Bahkan setiap tahun Jibril turun ke bumi. Kapan?
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairu min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruh. Lihat, malaikat-malaikat dan ruh Jibril turun setiap Lailatul Qadar. Untuk siapa itu? Untuk kita. Malaikat-malaikat sampai jumlah yang turun ke bumi itu lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di permukaan bumi. Aktsar min adadil hasa. Yang memimpin siapa? Jibril. Menebarkan ketenangan, rahmat di mana-mana. Makanya malam itu malam terbaik. Ya kan? Jadi ada hubungan Jibril dengan umat Islam, dengan kita-kita ini. Kita tidak pernah ditinggalkan Jibril karena setiap tahun turun di malam Lailatul Qadar. Dan Nabi SAW pernah berjumpa dengan Jibril itu 2 kali dalam bentuk aslinya. Pertama di Gua Hira. Makanya kemudian Nabi SAW ketakutan gitu kan melihat Jibril. Gak pernah sebelumnya melihat ada makhluk bersayap 600 besarnya itu sadal ufuk gitu kan. Oh, menggigil kayak antum masuk ke hutan Jabal Uhud ketemu dinosaurus. Apa gak menggigil antum pulang tuh? Gitu ya. Kenapa antum? Enggak tahu kan gitu. Ketemu genderuwo katanya. Lah. Jadi Nabi tidak pernah ketemu makhluk sebesar itu. Tiba-tiba ketemu Jibril ada 600 sayap, satu sayap terbentang gitu kan. Bercahaya. Rasul ketakutan lah kan begitu. Makanya dia demam sampai lari ke rumah Khadijah. Sesampainya di rumah Khadijah dia mengatakan dathiruni ya Khadijah, selimuti aku demam. Oh gitu ya. Jadi Nabi pernah melihat Jibril 1 kali di bumi, kemudian melihat Jibril 1 kali di langit. Ketika peristiwa Isra Mi'raj sampai di Baitul Ma'mur, Jibril berubah bentuk. Makanya Allah mengatakan laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Nabi melihat Jibril kedua kalinya. Di mana? Di langit. Ya, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ini luar biasa. Makanya kenapa? Karena Rasul pernah melihat Jibril, Rasul bisa mensifati Jibril seperti apa? Karena pernah melihat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Jibril juga ikhwan, selain ditugaskan untuk menurunkan wahyu, dan ketika Allah berfirman, yang pertama kali mendengar wahyu siapa? Jibril. Jadi kalau Allah berfirman kepada malaikat, kepada Jibril itu, semua malaikat yang di langit pingsan. Dalam hadis yang ma'ruf, apabila Allah hendak mewahyukan sesuatu, maka suara Allah itu seperti suara gemerincing rantai yang dipukul-pukul di atas batu, membuat semua malaikat pingsan satu langit. Ketika semua malaikat pingsan, yang pertama siuman siapa? Jibril. Jibril yang pertama siuman, kemudian dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah memberikan tugas-tugas kepada para malaikat lewat Jibril. Maka setelah Allah berfirman kepada Jibril, tiba-tiba semua malaikat bangun dari pingsannya. Maka setiap Jibril lewat di langit pertama, mereka mengatakan, "Madza qala rabbuka ya Jibril?" Apa yang dikatakan Rabb ya Jibril? Kemudian turun ke langit ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, semua malaikat yang di lapisan-lapisan langit itu mengatakan, "Madza qala rabbukum?" Madza qala rabbukum? Apa yang difirmankan Allah? Tugas apa yang harus kami laksanakan? Tugas apa yang harus kami lakukan? Maka Jibril mengatakan, qalal haq, kebenaran, kebenaran. Kamu tugasnya ini, kamu tugasnya itu, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya itu. Jadi dia yang membagi tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkataan Jibril apabila sedang kemudian menyampaikan wahyu kepada para malaikat. Nah, ini jin-jin ini yang berada di langit pertama, di tempat maqaidus sam'i, pos-pos pencuri dengar itu, kalau dia mendengar satu kalimat dari Jibril yang disampaikan kepada para malaikat di lapisan langit-langit itu, langsung diambil, kemudian disampaikan ke jin yang di bawahnya, jin yang di bawahnya, jin yang di bawahnya. Karena jin kalau naik ke maqaidus sam itu seperti orang panjat pinang. Jadi begini, sampai ke langit. Jadi yang dari sana kalau dapat kalimat disampaikan ke jin yang di bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, sampai ke yang di bumi. Yang di bumi ini sudah banyak macam-macam dustanya. Jadi kalau satu kalimat, kemudian jin yang berantai sampai ke langit itu 1000, maka yang benar 1, yang dusta 999 kalimat. Bayangkan coba. Jadi kalau seandainya ini jinnya 1000 jin, berarti yang benar itu satu kalimat, yang 999 kalimat itu dusta. Lah, dari sini jin yang di bumi mulai berbisnis dengan dukun. Akhirnya habar itu dibeli sama dukun.
kemudian dukun dijual ke pasien. Maka di sini namanya silsilah dusta, ikhwan. Bagaimana mungkin dari 1000 kalimat satu yang benar 999 dusta? Makanya dukun itu pendusta, dia hanya menjual kabar dusta. Jadi dukun itu dikibuli jin, sementara orang yang datang ke dukun dikibuli dukun. Makanya silsilah kibul mengibul namanya. Paham antum? Itu silsilah kibul namanya. Ya. Kenapa kemudian percaya pula sama dukun? Ya, masyarul muslimin. Jadi tugasnya itu seperti itu Jibril. Tapi ada tugas lain. Contohnya umpamanya, kalau ada orang yang akan dilahirkan, diciptakan Allah, orang ini orang mulia, maka yang meniupkan ruh bukan malaikat ruh. Bukan seperti hadis Nabi SAW dari yang antum baca dalam kitab Arba'in Nawawi. Ada hadis tentang penciptaan manusia, 40 hari segumpal mani, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging, 4 bulan, kemudian ditiupkan roh oleh malaikat, roh dicatat rizkinya, dicatat amalnya, dicatat macam-macamnya gitu ya. Itu ada tugas sendiri malaikat yang memasukkan roh. Tapi kalau yang dilahirkan ini orang mulia, itu Jibril yang turun tangan. Contohnya tadi ketika Maryam hendak diberikan, dianugerahi Isa, yang memasukkan ruh kepada Isa bukan malaikat yang suka memasukkan ruh, tidak. Jibril turun langsung membawa ruhnya Isa, ditiupkan di jaibnya, kemudian masuk ke rahimnya, jadiin Isa. Jibril ya. Dan Jibril itu yang menghabar gembirakan kepada siapapun yang akan punya anak mulia, seperti menghabar gembirakan kepada Ibrahim akan kelahiran Ishak, gitu kan. Kemudian menghabar gembirakan kepada siapa lagi? Zakaria akan kelahiran Yahya, gitu ya. Jadi tugasnya Jibril itu ada tugas lain, memasukkan ruh orang-orang mulia, menghabar gembirakan akan kelahiran orang-orang mulia. Itu juga bagian daripada tugas Jibril. Karena ini orang mulia, tidak sembarang diutus, Jibril langsung itu yang diutus. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, ini kita cerita Jibril di dunia. Bagaimana Jibril yaumul qiyamah, di akhirat, bagaimana kisahnya? Masyarul muslimin, kemarin kita ketika menjelaskan tentang masalah sangkakala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ketika tiupan Israfil itu ditiupkan, maka semua makhluk yang di langit dan di bumi semua mati, kecuali yang dikecualikan Allah. Jibril, Mikail, Israfil, malakul maut tidak mati karena tiupan Israfil. Sehingga malaikat maut dipanggil oleh Allah, man baki, siapa lagi yang tersisa wahai malakul maut? Kata malaikat maut, Jibril, Mikail dan Israfil. Kata Allah, cabut nyawa mereka. Maka satu-satu dicabut. Allah mengatakan, waman baki, siapa lagi yang tersisa? Kata malakul maut, ana abdukal fakir, saya hambamu yang fakir yang tersisa ya Rabb. Maka Allah mengatakan, matilah kamu. Akhirnya dia pun mati dan tidak ada yang hidup lagi. Itulah Jibril, dia tidak mati karena tiupan, karena Jibril punya kekuatan. Malaikat itu punya kekuatan. Bahkan ada satu malaikat yang bisa mengalahkan semua jin, semua malaikat, dan semua manusia. Malaikat apa? Malaikat maut. Tidak bisa dikalahkan. Dia mencabut nyawa orang semua, mencabut nyawa jin-jin, mencabut nyawa malaikat. Dia juga malaikat maut itu ya. Karena dia yang ditugaskan Allah untuk alam arwah, alam kematian. Wallahu a'lam ikhwatu fiddin, muliakan Allah azza wajalla. Banyak kisah-kisah Jibril, dan nanti kita akan rangkum pada pertemuan berikutnya tentang alamul malaikah, bagaimana alam malaikat secara keseluruhan. Ini kan kita bicara Jibril saja. Bagaimana alam malaikat secara keseluruhan dan bagaimana kisahnya, insyaallah kita akan kaji di lain kesempatan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka